Hai, kembali bersama Julie Hakim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semuanya bahagia, semuanya amin ya. Yuk kita general reading, pembacaan umum untuk semua yang nonton. Jadi bukan pembacaan untuk kamu saja ya. Kamu tonton dari awal hingga akhir, jangan dilewat-lewatin supaya kalian bisa memahami sepenuhnya bacaan kali ini dan kalian bisa mengambil sisi-sisi positifnya untuk kamu. Oke, ambil yang cocok-cocok saja ya. Temanya apa kali ini? Yuk kita tanyakan kepada semesta. Temanya apa? Semoga diberikan tema yang baik, yang menyenangkan, yang bisa menghibur kamu. Oke, yuk kita lihat. Fokus ke kartunya, tapi tetap rileks. Kalau judul saya itu asal Pak kasih judul, kalau saya jujur ya, jujur saja, jujur kacang hijau. Yang penting kalau kalian nyimak bisa paham itu. Yuk, bentar. Calling yourself. Waduh, teman-teman, ada yang ngebatin kamu. Waduh, soulmate, addiction. Waduh, teman-teman, ini mirip dengan yang barusan personal reading dengan saya. Mirip, saya nggak tahu apakah ini masih ada energinya dia atau ini energi kalian yang nonton juga. Ya, jadi kamu rasakan, kalian semuanya punya intuisi ya. Kamu rasakan apakah ini yang kau alami atau bukan. Minimal pernah lah. Kalau tidak pernah sama sekali, berarti bacaan ini tidak menarik energi kamu, tapi menarik energi orang lain yang nonton video ini juga. Oke, jadi gini teman-teman, di sini kalian itu terhubung dengan seseorang dengan koneksi soulmate, ya. Di mana di sini calling in your soulmate, di sini soulmate ya. Saya nggak tahu caranya ngomong soulmate apa soulmate ya. Pokoknya kalau saya sih soulmate ya, soulmate ini. Saya lihat soulmate ini calling ya. Ini seseorang yang terhubung sama kamu itu kenapa nggak bisa kamu nggak bisa ngelupakan ya. Apapun yang terjadi di antara kalian berdua, masih sama-sama atau sudah pisah, bahkan mungkin sudah terhubung dengan orang lain sekalipun, kamu masih ingat sama orang ini, koneksinya seakan nyambung. Kadang-kadang kamu ngapain gitu ya, kemana gitu ya, kayak sekilas kok lihat dia ya, kamu lihat, jadi kayak orang halu jatuhnya, padahal enggak ya. Kenapa saya nggak bilang halu? Karena memang kamu terkoneksi, koneksinya itu dalam secara energi. Di sini addiction, loh, addiction ya, itu seperti ketergantungan atau kecanduan, seperti narkoba, yaitu sifat-sifat yang nyandu gitu ya. Di sini kamu nggak bisa loh, benar-benar kayak nggak bisa lepas. Kamu ngalamin ini teman-teman. Yang kamu gak bisa melepaskan energi seseorang di dalam hati dan pikiran kamu. Ini berat loh ya, gak main-main beratnya. Apalagi sebenarnya mungkin kalian sudah mengikhlaskan, sudah gak mau mikirin, kalian sudah punya kehidupan yang berbeda saat sama dianya ya. Tapi kamu tetap inget, kayaknya nyambung aja terus. Kadang kamu gak ngapa-ngapain, seret gitu ya, tiba-tiba teringat gitu. Dan itu menyedihkan loh, berat loh. Saya mau langsung lihat ya, siapa orangnya yang terkoneksi dengan kamu sebegitu kuatnya. Saya mau lihat siapa dia. Fokus ke kartunya, tapi tetap rileks. Sekali lagi saya ingatkan, energi general, pembacaan general seperti ini itu bisa
terbolak dan terbalik. Ya, bisa vice versa. Kamu sesuaikan. Kalau memang yang saya bacakan itu justru terbalik ya, ya balikkan saja ceritanya. Simple ya. Saya mau lihat orangnya, fokus ke kartunya. Loh, kok cepet? Kamu pasti merasa dipertemukan sama orang itu, orang ini merasa sangat beruntung ya. Orang ini kayaknya seakan-akan kamu belum pernah mendapatkan orang yang seperti ini selama ini. Sampai kamu takjub-takjub. Contoh ya orang ini lembut sekali ya. Orang ini good manner ya. Orang ini kok gini, saya belum pernah menemui seorang cowok ataupun cewek yang seperti ini gitu. Enggak Bunda, dia yang seperti itu ke saya. Pernah dia bilang sama saya, masih masuk ya. Oke, lanjut ya. Bentar, saya tak batuk dulu. Dia adalah seseorang yang mungkin dalam satu komunitas sama kamu. Community, ya. Komunitas keluarga, komunitas mungkin hobi, teman sekolah, teman nongkrong. Satu komunitas kamu sama dia. Artinya mungkin masih ada kaitan dengan mungkin pekerjaan, pertemanan, ya. Lanjut ya. Kalau dia ini saya lihat energinya lebih kuat, divine-nya itu feminin, ya. Baik itu cowok ataupun cewek. Itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah seseorang, bukan orang yang apa ya, kalau saya bilang rembes, tahu rembes gak? Jadi secara penampilan mungkin oke. Walaupun gak cakep, gak cantik, gak ganteng ya, gak tampan, tapi dia itu kalau pakai baju secara performance oke, gitu loh. Beberapa di sini memang hidupnya banyak privilege-nya, banyak fasilitasnya, walaupun mungkin gak terlalu banyak duit. Ya, kayak saya ini mengutamakan performance. Ya. Padahal ya pas-pasan, tapi alhamdulillah ya. Puji Tuhan. Itu ya mungkin privilege-nya bisa dari jabatan dia, dari keluarga dia, atau dari teman-temannya dia, dari apapun ya. Nggak melas lah. Oke, lanjut ya. Oke, kan banyak divine feminine. Saya lihat dia ini sangat dekat dengan ibunya beberapa atau dekat dengan saudarinya gitu. Lebih ke kakak perempuan, tantenya kayak budenya kayak ya itu masuk ya. Atau beberapa di sini kalau dia adalah seorang wanita, ya. Kalau dia cowok ya ini abaikan saja. Satu kartu ini. Dia adalah orang yang dewasa. Ya. Dewasa, berbudi pekerti yang baik ya. Sering ikut P4 mungkin. Terus orang ini adalah orang yang mungkin umurnya lebih muda tapi pemikirannya matang. Lanjut ya. Kalau dia cowok ya, dia adalah cowok yang cukup punya uang. Ya, kalau memang tidak cukup punya uang, orang ini cukup beruntung aja sih kalau saya lihat ya hidupnya tidak kekurangan dan mungkin dia punya angan-angan yang besar untuk menjadi orang kaya karena di sini kartunya adalah wealthy man. Oke, saya mau lihat bottomnya. Teman-teman, orang ini sempat memberikan kabar atau secara komunikasi sama kamu.
itu cukup membuat kamu gusar. Gusar itu apa? Ya, bukan geser ya. Gusar itu kayak bikin kamu gelisah. Membuat kamu kepikiran, ya. Entah dia itu seumpamanya contoh ya, biasanya WA atau biasanya chatting gitu ya. Terus agak berubah polanya. Itu bikin kamu kepikiran. Atau memang secara tegas dia mungkin menyampaikan sesuatu yang membuat kamu sangat kepikiran. Oke, itu yang ditunjukkan oleh semesta. Bisa benar, bisa salah, bisa untukmu, bisa bukan. Kita lanjut ya. Apakah ya benar dia itu masih mungkin ngebatin kamu, mungkin mendoakan kamu, atau kamu mendoakan dia, sehingga secara koneksinya itu sangat kuat. Ya, apakah dia juga merasakan koneksi yang kuat itu denganmu? Apakah sekuat itu energi koneksinya? Ya, mungkin bertelepati mungkin ya. Coba saya mau lihat sekuat apa koneksinya. Sekuat apa koneksi kamu dengan dia? Kalau kuatnya sih kuat soulmate ya. Soulmate. Waduh, kuat memang. Saya merasakan dia itu energinya ke kamu sangat kuat memang. Apakah benar sih Bunda dia ngebatin saya? Yes. Ya. Tapi kamu sesuaikan juga. Ini memungkinkan nggak dalam logika kamu, akal sehat kamu? Contoh ya, yang nggak masuk akal sehat ya, nggak masuk di akal ya, di luar nalar. Kalau dia sudah meninggalkan kamu, ya, dia nggak ada kabar, dia nggak pernah baik sama kamu, dolimin kamu, tidak pernah menghargai kamu, terus orangnya sudah ngilang 9 tahun yang lalu, ya. Saya kira walaupun kamu ingat, ya, saya kira dia nyatanya 9 tahun seumpamanya ya, nggak nemuin kamu, nggak ada kabar, nggak ada omongan manis, bahkan sering nyiksa kamu, batin kamu. Ini nggak masuk ya, itu nggak masuk akal. Karena yang terbaca di sini orangnya sayang sama kamu, tidak pernah nyakitin kamu. Saya lihat malah selalu menunjukkan sikap yang baik. Itu ya, lanjut ya. Jadi kalau orangnya memang seperti itu, orang ini memang ngebatin kamu. Sekuat itukah Bunda? Yes, sekuat itu. Ada di sini ya. Mung dia ninggalin saya. Ada di sini memang yang meninggalkan. Ya, meninggalkan kamu. Sebenarnya kenapa sih Bunda dia meninggalkan saya? Mungkin ada yang disampaikan ya, mungkin karena ini dan itu. Kamu sudah tahu. Untuk yang belum tahu, mungkin salah satunya adalah dia berat sama keluarganya atau komunitas dia yang lebih dekat sama dia daripada sama kamu. Jadi dia meninggalkan kamu bukan karena nggak cinta, bukan. Harusnya Bunda, kalau cinta nggak meninggalkan, oh belum tentu. Teori mana itu? Teori pada umumnya seperti itu. Nggak ada yang risetnya seperti itu, nggak ada. Ya, karena secinta apapun ya, tapi kalau memang ya ada banyak faktor di dunia ini, bukan hanya karena sayang terus kita harus menetap sama seseorang. Kadang-kadang memang harus meninggalkan karena berbagai macam alasan ya, sehingga tidak bisa bersama, bukan hanya karena nggak cinta. Lanjut ya. Dua, saya nggak ambil.
Wow. Waduh. Teman-teman, kalau kamu stres ya, karena sering inget dia, kalau inget dia itu jadi tiba-tiba stres aku bunda. Loh, lah kok sama? Dia juga seperti itu. Kalau inget kamu, sama. Jadi memang sekuat itu koneksinya. Dia itu loh merasa kesepian. Ya, kesepian tanpa kamu, meninggalkan kamu ternyata sepi hidupnya, hatinya. Oh, dia sering rame-rame dugem, ya. Hatinya sepi, siapa yang tahu, ya. Energi perasaannya sepi. Di dalam keramaian dia tetap merasa sepi, kayak lagunya Dewa. Oke. Tapi saya lihat di sini dia masih sering pakai logika, ya. Mungkin memang sulit untuk bisa menyatu sama kamu. Dia sering ngebatin kamu, mengirimkan, ya, menghantar energi, bisa telepati, doa, mantra atau apapun sehingga kamu juga jadi ingat dia. Keren ya, energi ya. Alah ngapain bunda energi aja ya. Kenapa nggak langsung datang aja? Kenapa harus mengirimkan sinyal-sinyal ya? Kenapa seperti itu? Coba saya mau lihat. Kenapa? Ini bisa besar semua, bisa benar semua, bisa ada yang benar, bisa salah. Ya. Kamu ambil yang positif saja, yang cocok saja untuk kamu. Duh, apa ini? Kenapa dia nggak datang aja ya? Kenapa harus pakai ngebatin sih? Ya. Oke. Karena teman-teman, kalau kalian bersama itu ada satu atau banyak hal yang memang ada hambatan gitu loh. Nggak mudah, bisa jarak, bisa perbedaan. Kalau gini nih aja loh, bagi dia mungkin cukup stres ya, cukup membuat stres ya. Satu sisi punya rasa sayang yang besar tapi hanya bisa atau hanya mampu untuk bertelepati atau menghantarkan sinyal atau energi saja, menarik energimu. Karena saya melihat di sini, sebenarnya itu satu pertama itu. Kedua, dengan kalian menyatu, ya, di sini saya lihat dia tidak yakin bisa membuat kamu bahagia. Itu. Lanjut ya. Kenapa dia nggak datang aja? Saya nggak tahu ya. Penyelesaian penting, completion. Orang ini punya seperti trauma, luka batin yang belum dia selesaikan. Mungkin dia takut untuk mencintai kamu. Takut apa? Saya kan bukan hantu. Mungkin kamu tanya seperti itu. Mungkin ya. Kan saya ngomong sendiri nih. Bukan hantu atau demit ya. Tapi dia takut sama dirinya sendiri. Tidak yakin. Karena apa? Traumanya. Dia takut trauma dia yang belum sembuh, luka batinnya yang belum sembuh itu.
Kalau sama kamu, jadinya menyakiti kamu. Dia nggak mau nyakitin kamu karena dia sayang sama kamu. Lanjut ya. Sekali lagi saya ingatkan, saya tadi sudah bilang ya, bahwa orang ini sayang sama kamu. Jadi kalau orang ini yang kamu pikirkan mungkin ya, itu sering nyakitin kamu, saya kira ini bukan bacaan buat kamu. Lanjut ya. Dengan begini dia jadi lebih bisa merasakan arti sayang itu. Kasih sayang itu. Ya. Jadi lebih bisa, dan dia juga bisa merasakan loh energi kamu. Kamu doakan dia ya. Saya lihatnya sih seperti itu. Kalau doa itu pasti baik. Kalau yang doa jelek itu nggak ada. Bukan doa itu bukan doa, tapi umpatan atau kutukan. Oke, discovery. Kenapa dia kok nggak datang saja? Kenapa harus dengan mengirimkan atau menghantarkan energi ke kamu? Beberapa orang ini adalah seorang yang memang spiritualis, ya. Bukan supranaturalis ya, tapi spiritualis. Orangnya itu memang lebih banyak mempergunakan kekuatan atau energi batin. Di sini saya melihat dengan mendoakan kamu, bertelepati sama kamu, itu dia lebih merasakan kedalamannya. Deep gitu loh, apa ya deep ya, kedalaman perasaan kasihnya lebih terasa. Satu hal lagi saya ingatkan ya, ada yang berjarak, ada yang memang kalau kalian memang menyatu atau ketemu, itu bukan justru menimbulkan sesuatu yang baik. Kedua, trauma, tahu kan? Enlightenment itu pencerahan, tapi lebih saya lihat ya, ini seperti kayak apa ya, iluminasi. Waduh, illumination lebih ke apa ya, pencerahan itu lebih, enlightenment itu lebih ke, lebih sifatnya spiritual gitu loh, jiwa jatuhnya. Jadi dia sangat nyaman atau sangat apa ya, dengan ngebatin kamu merasakan kasih itu lebih dalam gitu loh. Ini ghost omongan. Oke. Saya nggak tahu ya, mungkin di sini beberapa menghindari omongan orang atau pengaruh dari orang lain. Ada sih dari pihak luar ini, kalau gosip ini. Ya, contoh omongan nih tonggo ya, omongan tetangga. Contoh. Ini adalah faktor-faktor luar yang bisa menyebabkan kamu nggak bahagia. Dia nggak mau kamu nggak bahagia. Repot kalau ngomongkan masalah energi ya. Ini kan sesuatu yang nggak nyata ya. Jadi kesannya kayak omong kosong saya. Tapi hanya bisa dirasakan orang yang mengalami. Mohon maaf untuk kalian yang merasa ini omong kosong. Mungkin karena kalian tidak bisa merasakan. Intuisinya tumpul. Mungkin ya. Saya tanyakan sama kamu yang merasakan saja ya. Kadang-kadang merasakan energi begitu kuatnya untuk terkait sama seseorang. Kalian tulis di bawah komentar ini. Di bawah video ini ya, di kolom komentar. Saya paham Bunda dan saya pernah merasakan, coba. Ya. Yang nggak merasakan mau komentar, omong kosong, bisa juga, boleh, bebas, ya, bebas. Itu sekarang dia ke kamu masih sayang, masih sayang. Dia sudah ada orang lain. Sementara ini hatinya lebih banyak ke kamu, kalaupun dia itu punya orang lain. Adakah keinginan dia untuk ke kamu sebenarnya? Masih adakah keinginan? Bukan hanya sekadar menghantarkan energi. Ya. Adakah keinginannya sebenarnya? Kalau saya rasakan ada.
Tapi selagi keinginan itu bisa diwujudkan, bisa enggak kok, ya. Kan hanya sebatas energi keinginan, ya. Ada banyak faktor yang bisa mewujudkan energi keinginan tersebut, ya. Sebenarnya apa keinginan dia, ya? Dengan menghantarkan sinyal itu, ya. Apakah dia punya rencana? Dua, saya nggak mau ambil yang dua, saya mau yang satu aja, atau yang lompat. Oke. Teman-teman, seperti yang saya bilang, halangannya salah satunya adalah mungkin perbedaan religi. Agamanya sama Bunda, tapi sudut pandangnya terhadap keimanan itu sendiri berbeda. Jadi adakah ngapain dia seperti itu? Karena mungkin banyak perbedaan, teman-teman. Jadi bisanya cuma menghantar energi, bukan datang. Lanjut ya. Apalagi ini banyak ya. Ini cocok lagunya Mangu. Teman-teman, di sini banyak ya yang sudah menikah, dianya atau kamunya, ya. Jadi cinta bersegi. Ini lebih baik meninggalkan daripada, ya, kalian menyatu tapi perbedaan ini sulit untuk disatukan. Biasanya soulmate kalau secara teorinya, katanya tarot ya, teori tarotnya itu sulit, teori energinya itu sulit untuk menyatu, tapi koneksinya sangat kuat dibandingkan twin flame sama karmik. Jadi nyambung terus, bisa-bisa sampai akhir hayat. Keinginan dia ada beberapa yang ingin menikahi kamu, ya. Jika itu memungkinkan, ya kalau kamu memang ingin dinikahi dia, ya saya doakan saja. Karena kalau pernikahan itu kan sakral ya, masuknya jodoh itu, ya. Sementara jodoh bukan di tangan tarot, tapi di tangan Tuhan. Mutlak itu, ya. Jadi kalau kartu bisa baca jodoh itu khayal menurut saya. Oke. Dan saya lihat di sini juga ada cerita tentang dia mungkin belum menyelesaikan, ya, permasalahan dengan orang masa lalunya itu. Mungkin dulunya mau menikah atau memang sudah menikah sama mantan. Repotnya itu. Sekalipun dia tuh pernah mengekspresikan perasaan cintanya ke kamu, ya. Dan sering di sini saya lihat dia mengekspresikan, entah itu lewat lisannya ataupun dengan sikap, ya. Tapi teman-teman, ini memang saya harus katakan, kalian ini sulit untuk bisa menyatu. Kalaupun balik begitu lagi, ya. Hanya balik seumpamanya ketemu, ya. Terus nggak ketemu lagi. Terus hanya menghantarkan sinyal-sinyal itu tadi. Ini kalau kalian bisa memahami, ya, ini artinya dalam loh. Bacaan kali ini itu dibandingkan yang biasanya. Karena saya merasakan energinya memang sangat kuat kamu sama dia, koneksinya. Nggak bisa diputuskan Bunda, ya. Gini teman-teman, kalau soulmate ini sebenarnya memberikan pembelajaran, koneksinya tetap terus sampai kapanpun mungkin, ya. Tapi secara jiwa kamu sudah bisa handle itu, ya, bisa menghandle. Artinya walaupun terkoneksi, itu nggak akan mengganggu jiwa kamu. Justru kamu bisa merasakan kasih yang lebih dalam, hubungan kasih kalian, ya. Itu di relung hati kamu, entah di bagian yang mana, tersembunyi di bagian mana, ya, tapi selalu ada. Dan itu sudah menjadi bagian dari diri kamu yang tidak menjadikan masalah untuk kamu. Tapi selama menjadikan masalah, berarti kamu belum selesai untuk menangani masalah koneksi energi secara soulmate ini. Ini sulit sih diputuskan.
Saya capek Bunda ingat dia terus, jadinya sedih ya. Nanti akan kalau sudah selesai prosesnya ya di kamu, pembelajarannya adalah saat kamu teringat dia bukan bukan jadi menyedihkan atau penderitaan untuk kamu, tapi menjadikan kebahagiaan dan kamu merasakan kasih itu. Gimana ya aku ngomongnya ya? Sulit karena ini hanya orang-orang tertentu ya yang biasanya itu bisa terkoneksi kuat dengan soulmate-nya. Oke, paham nggak teman-teman? Ini pembahasannya dalam sih, maksudnya dalam itu apa ya? Sedalam samudra ya, berapa meter Bunda dalamnya? Sebenarnya bukan sedalam yang bisa diukur gitu ya, tapi bagi orang-orang yang merasakan pasti paham gitu. Yang bisa memahami itu hanya orang-orang yang mengalami. Jadi nggak ada orangnya nggak bisa bersatu sama orangnya, tapi ada dia, selalu ada di hati. Kadang-kadang muncul memang. Bunda, apa bedanya karmic, twin flame sama soulmate? Gini teman-teman, kalau menurut saya pribadi ya, kalau secara teorinya memang berbeda-beda itu. Kalau karmic ya susah untuk lepas, tapi kalau menyatu menyakitkan ya. Kalau twin flames itu seperti kembaran jiwa lah, begitulah ya. Jadi banyak kesamaan ya, tapi sulit, tapi biasanya bisa disatukan. Tapi ya itu ya, karena kalian complement each other seperti dua jiwa yang terpisahkan ya. Jadi dua kembaran jiwa. Nah, gitu. Kalau saya pribadi ya, itu nggak ngaruh sih. Ya, mau soulmate, karmik, twin flame atau apapun yang istilahnya adalah koneksi energi ya. Tapi yang jelas kita itu dipertemukan dengan siapapun di dunia ini ya. Itu pasti ada koneksinya, koneksi energinya ada ya. Jadi koneksi twin flame itu hanya istilah, soulmate hanya istilah. Di mana kita dipertemukan dengan siapapun itu, di dalamnya ada pembelajarannya, baik untuk jiwa, untuk apapun. Wacana kita semakin nggak usah koneksi energi. Kita ketemu, kayak saya ketemu sama kamu ya, secara personal ya, personal reading sama saya ya. Itu ada koneksinya pasti energinya gitu. Bagaimana kita menyikapi koneksi energi itu, mengambil hikmah pelajaran hal-hal yang positif dari koneksi itu. Bukan melihat bagaimana istilah ini bisa nggak diputuskan. Kalau nggak diputuskan begini, aduh ribet. Kalau menurut saya, bagaimana kita mengambil pelajaran dan itu manfaat untuk hidup kita. Oke. Kalau saya seperti itu. Jadi kamu boleh ambil, boleh enggak apa yang saya sampaikan ya. Jadi gimana cara menyikapinya? Ya. Yang seperti saya bilang tadi, jalani terus. Ya, maksudnya hadapi saja. Kalau kedepannya gimana Bunda? Bisa nggak diputuskan? Kedepannya bisa nggak menyatu? Ya, kedepannya miliknya Tuhan. Ya, tugas kalian bukan melihat kedepannya, untuk mempersiapkan kedepannya. Ya. Yang jelas kita semua harus siap dengan apapun yang di depan, ya, yang kedepannya. Mati itu kan juga harus siap mau nggak mau. Ya. Sebenarnya bukan hanya mati, karena hal yang di depan kita yang belum terjadi itu miliknya Tuhan. Jadi mungkin teman-teman, di depan sono nanti ya, ke depannya itu ada hal-hal yang memang butuh persiapan kamu untuk mengambil pembelajaran dari koneksi ini. Paham nggak? Memang kamu dikasih soulmate ini. Untuk apa? Untuk kamu mungkin ditinggikan derajatnya, dimuliakan hidupmu, ya, dipersiapkan untuk sesuatu hal yang lebih baik. Menempa kamulah intinya seperti itu. Nggak mau Bunda, loh lah kamu terpilih kok, ya terserah semesta milih kamu. Ya nggak sih? Itu teman-teman ya. Jadi yang kamu lakukan, kalau saran saya, jalani ya. Kuat semangat ya. Karena pastinya ada hal baik di depan yang disediakan oleh semesta untukmu. Amin. Oke. Itu saran saya. Bisa kamu ambil, bisa kamu abaikan. Coba ya. Saya mau lihat ya. Pesan semestanya. Satu aja.
Tuh kan, give thanks for the blessing of love soon to come your way. Dalam artian gini, ini suruh bersyukur. Orang ini datang dengan kasih sayangnya sehingga kamu sampai gak bisa ngelupakan dia, sering teringat dia. Itu sebenarnya satu berkat, bukan untuk nyiksa kamu, bukan. Kenapa kita dipertemukan tapi tak bisa bersama? Gini, sudut pandangnya, ini ya arahannya kartu ini ya. Mau sebentar mau lama, dia kan pernah hadir dalam hidup kamu, dalam hati kamu. Itu syukurin dulu. Intinya seperti itu. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desire. Untuk membuat kamu itu paling tidak. Mungkin orang ini hadir sebagai pelipur lara kamu. Mungkin dulu-dulunya kamu gak pernah ketemu sama orang kayak gini. Ketemu orang yang kayak gini. Sungguh amazing. Sehingga kamu bahagia saat sama dia. Ya cuma dikasih itu aja ya. Dan itu disyukuri. Sedikit syukur ya akan diberikan nikmat yang banyak. Kalau sekarang belum diberikan nikmat, ada waktunya. Kamu harus yakin itu. Itu pesannya kartu. Oke? Apa yang saya sampaikan bisa diambil, bisa diabaikan. Pesan semesta begitu pula. Sekali lagi saya mau mengingatkan, ini adalah bacaan untuk semua yang nonton. Kalian penonton nomor berapa? Ya, kalian lihat. Ya dari sekian banyak itu mungkin ada energi kamu. Ada juga energi orang lain. Tidak mungkin tidak semuanya kamu atau bahkan semuanya kamu ya. Ini energi kamu merasakan bahwa energi benar-benar energi kamu yang ketarik. Jadi kamu ambil hal-hal yang positif, yang cocok-cocok saja dari bacaan general ini. Cara personal reading, saya nggak mau Bunda rame-rame seperti ini. Saya mau baca langsung sama Bunda pribadi. Cuman saya dan Bunda saja bisa setelah ini. Saya jelaskan bagaimana caranya. Sebelum saya menjelaskan, saya mau ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang sudah follow. Terima kasih banyak sehingga saya bisa jadi seperti sekarang ini. Ya, kalian sayangi, ya, kalian tunggu, kalian tonton. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian dengan dukung saya ini bisa kembali kepadamu berkali lipat. Amin. Ya, amin. Dan untuk kalian yang belum subscribe, belum follow, dimanapun kalian menemukan video ini, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di follow, bunyikan tanda notifikasi atau tanda loncengnya di YouTube ya, sehingga saat saya live atau saat saya mengupload video baru kalian bisa langsung menontonnya walaupun general ya. Semoga saat menonton saya itu banyak hal-hal positif yang bisa kalian ambil, amin. Ya, dukung channel ini dengan like, share, juga komen supaya saya bisa tetap semangat untuk memberikan bacaan-bacaan tarot ya. Dan untuk yang baru saja menemukan video ini, saya ucapkan salam kenal dari saya, Julie Hakim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari mana saja silahkan kalian tulis di komentar, dan saya insya Allah kalau pas baca komentar saya akan balas. Salam kenal dari saya ya. Selamat bergabung di channel saya, semoga kalian suka. Itu saja ya teman-teman. Cara personal reading adalah caranya ketik daftar tarot dan kirimkan ke WA admin saya, namanya Kak Flori. Selain ketik daftar tarot saja ya, jangan ketik yang lain, daftar tarot tok ya. Itu nggak akan dibalas kalau nggak ketik daftar tarot saja ya. Daftar tarot, ketik hai, halo kakak, apalagi P nggak mungkin dijawab, atau malam wis nggak mungkin, pagi wis nggak mungkin. Yang ketik daftar tarot itu yang dibalas ya. Balasan dari Kak Flori dibaca itu adalah tentang tata cara bisa ketemu saya langsung ya. Yang memenuhi syarat itu termasuk syarat-syaratnya ya. Yang memenuhi syarat akan diproses untuk ketemu saya dengan video call terjadwal yang memberikan jadwal Kak Flori ya. Respon dan jadwal akan diberikan di jam kerja, yaitu jam 3 sore sampai dengan jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi dimanapun kalian berada akan mengikuti waktu Indonesia bagian Barat ya teman-teman ya. Pertanyaan bebas ya, kita hanya dengan video call saja. Saya nggak melayani rekaman video. Gimana narik energinya rekaman video? Apalagi chatting, gimana saya caranya menarik energi kamu?
Karena sebenarnya konsep pembacaan kartu tarot itu ketemu langsung sebenarnya. Tapi sekarang kan ada teknologi ya, nggak zaman Romawi dulu ya kan. Sekarang ada teknologi yang namanya video call, jadi bisa interaksi langsung. Pertanyaannya bebas sesuai dengan rules tata cara yang diberikan oleh Kak Flori, maka dari itu dibaca ya, supaya paham gitu. Kalau memang pertanyaannya banyak sekalipun nggak apa-apa ya. Yang jelas saya cuma menyediakan durasi 15 menit sama 30 menit untuk setiap sesinya. Oke? Paham ya? Jadi saya kira itu saja pembacaan kali ini. Semoga bacaan kali ini bisa manfaat positif sehingga menjadikan berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kalian yang sudah buang-buang kuota nonton video saya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye-bye.